Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masuk pada contoh soal. Ini soalnya seperti demikian. Hitung reaksi peletakan dan gambar gaya dalam. Ini gunakan metode slope deflection ya. Di penyelesaian pertama adalah kita harus menghitung jumlah DOF yang struktur kita jadi sesungguhnya jadi berapa DOF. Jadi kalau coba kita gambarkan struktur kita ini, kalau kita akibat ada beban yang dari terbagi rata yang sebesar 0,2 kg per feet, itu kalau dia akan mengalami deformasi, gambarkan deformasinya jadi seperti ini. Jadi kalau tidak terjadi perpindahan seperti demikian, ya. Oke, besar perpindahan ini kalau ini berpindah sebesar delta, maka di sini juga berpindah sebesar delta. Karena lagi-lagi kita menganggap batang DC itu tidak akan mengalami perubahan panjang, sehingga kalau di titik D berpindah sebesar delta, maka di titik D juga berpindah sebesar delta. Nah, kemudian yang kita sebut dengan namanya C adalah, jadi kalau yang kita kenal dengan kita sebut itu C adalah, jadi kalau C jadinya sama dengan gini. C itu adalah yang ini. Ini yang jadi C ya. Itu C. Ini C. Jadi besarannya sebesar nanti ini oke, ini yang kita sebut dengan itu adalah ini, itu yang kita sebut dengan C. Saya sebutlah C1. Kemudian ini adalah C2. Nah, jadi kalau kita hitung jumlah DOF kita, sesungguhnya jumlah DOF kita itu kita hitung. Jadi pertama adalah terjadi rotasi θD, itu ada rotasi di θD, di mana θD itu tidak nol. Kemudian θC juga sama dengan tidak nol. Dan yang berikutnya, yang ketiga, ada delta tidak sama dengan nol. Jadi kalau kita hitung jumlah DOF kita itu sesungguhnya ada 3. Jadi ini 1, 2, 3. Nah, yang θA kita tahu adalah 0, kemudian θB itu sama dengan 0. Untuk C itu sendiri sebenarnya ada C1, C2, itu juga yang kita tahu, tapi C1 itu akan sama dengan delta dibagi tinggi. Jadi delta bagi 18 feet. Kemudian C2 menjadi adalah delta dibagi dengan 12 feet. Ya, 12. Nah, sekarang kalau kita berikutnya, langkah selanjutnya adalah kita membuat
menghitung FEM, fixed end moment, ya. Jadi yang ada punya nilai FEM-nya hanya ada batang AD. Jadi hitung fixed end moment-nya, kita hitung, ya. Jadi kalau kita hitung FEM-nya yang ada cuman MAD. MAD 0 itu sebesar, coba saya gambarkan dulu. Jadi MAD itu ini ada beban bekerja rupa beban terbagi rata di sini. Arah momen akibat beban terbagi ratanya adalah ini, demikian. Ini adalah MAD 0. Ini adalah MDA 0. Oke. Nah, ini yang namanya FEM. Berarti kita bisa hitung ini titik A, ini titik D. Nah, sekarang kita hitung berarti MAD itu sama dengan 1/12 dikali Q adalah 0,2 dikali L 18 pangkat 2 sama dengan berapa? Baik, kalau kita hitung hasilnya adalah 27/5. Jadi ini keep fit. Nah, selanjutnya momen, ingat lagi-lagi MAB putar kiri maka tandanya menjadi negatif. Kemudian MDA itu putar kanan, yang kita sudah asumsi bahwa putar kanan positif, putar kiri negatif. Ini rumusnya sama, kali 0,2 kali 18 pangkat 2, hasilnya ada 27/5 keep fit. Dah, selanjutnya batang DC, batang BD itu adalah 0. Nah, langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah kita membuat ini persamaan momen. Jadi kita buat ya, karena ada 3 elemen maka berarti persamaan momen kita adalah sebanyak 3 dikali 2. Satu elemen ada 2 persamaan momen yang bisa kita bentuk. Jadi kalau kita tulis bentuk persamaan momennya adalah yang pertama adalah MAD sama dengan, kita ingat rumus kita adalah MNF sama dengan adalah 2 EI berbanding L kemudian dikali 2 theta N tambah theta F kurang 3 kali C tambah MNF 0. Nah, sebaliknya MFN itu sama dengan 2 EI per L dikali dengan theta N tambah 2 theta F kurang 3 C tambah MFN 0. Ya. Jadi berdasarkan rumus itu kita bisa susun. Yang pertama adalah MAD sama dengan di 2 EI berbanding dengan L-nya adalah 18, kita kali 2 theta A tambah theta D kurang 3 C tambah dengan momen AD. Oke, kalau kita substitusi nilainya menjadi ini 2 EI per 18, theta A-nya 0, theta D-nya tetap, C-nya ini C1 kita ganti dengan delta per 12. 3 kali delta per 12. Kemudian tambah min
MAD min 27 tambah dengan min 27 per 5. Oke, kalau kita kali ke dalam menjadi 1/9 atau EI per 9 theta D, kemudian kurang, ini 3/12 menjadi 1/4, 1/4 kita kalikan 2/8 menjadi 1/36 di EI per 36 dikali dengan delta ya. Jadi 3/12 itu sama dengan 1/4. 1/4 dikali dengan 2/18 sama dengan menjadi sama saja dengan 18 kali 2 menjadi 36. Jadi 1/18. Oke, 1/36. Udah. Kemudian kurang 27/5. Selanjutnya MDA. Ini kita sudah bisa lebih cepat. Jadi kalau tadi adalah MDA sekali 1 kali theta D, ini kebalikannya menjadi karena D-nya duluan disebut maka berarti theta D 2 kali. Dan cukup ini kita kali 2 saja, EI per 9 theta D kurang, tetapi yang ini tetap EI per 36 kali delta tambah 27/5. Oke, baik, kita ini persamaan kita yang pertama, ini persamaan kita yang kedua. Lanjut, berikutnya adalah MDC. MDC adalah 2EI berbanding L-nya adalah 20, 2 theta D tambah theta C kurang 3C tambah ya, kita punya MDC 0. Kalau coba kita kalikan ke dalam menjadi 2/20 sama dengan 1/10. 1/10 kita kali dengan 2D menjadi sama dengan 1/5. Jadi EI per 5 theta D tambah EI per 10 theta C. Karena kita punya C 0 jadi ini 0 ya. Kemudian tambah MDC juga kita 0 ya. Hasilnya adalah EI per 5 theta D tambah EI per 10 theta C. Ini menjadi persamaan kita yang ketiga. Lanjut kita masuk ke berikutnya adalah MCD. MCD sama dengan, nah ini juga tinggal kita putar saja menjadi EI per 10 theta D tambah EI per 5 theta C. Ini menjadi persamaan kita yang keempat. Oke, kita lanjut. Berikutnya adalah MCB sama dengan, MCB adalah jadi 2EI per L, L-nya adalah 12 ya. Oke, L-nya 12 feet dikali dengan 2 theta C tambah theta B kurang 3C dalam ini C2 tambah dengan MCB 0. Oke, kalau kita kerjakan kalikan ke dalam, ini 4/12 sama dengan 1/3 EI per 12 kali theta C, EI per 3. Kemudian theta B kita 0 kurang C-nya 3 kali jadi 6 kali 6/12 menjadi 1/2 EI per 2 dikali C2. C2 adalah delta per 12.
Jadi delta per 12 tambah 0. Maka hasil akhirnya adalah EI per 3 theta C kurang, jadi EI per 24 kali delta. Nah, ini persamaan kita yang kelima. Nah, cara yang sama, jadi sebenarnya tinggal kita balik jadi MBC sama dengan, nah jadi MBC itu menjadi 2 kali ya, 2 kali theta theta C hanya sekali. Jadi kalau MDC maka C hanya sekali, B nya yang 2 kali theta B. Maka sama saja ini menjadi EI per 6 theta C kurang EI per 24 delta. Persamaan kita kena. Oke, sudah selesai, kita sudah ada 6 persamaan. Nah, karena kita punya DOF kita ada 3, jadi theta D, theta C sama delta, berarti kita membutuhkan syarat persamaan keseimbangan 3, persamaan dasar keseimbangan. Jadi kita masuk ke persamaan keseimbangan. Jadi masuk persamaan atau kita sebut dengan syarat keseimbangan ya. Kita masuk dengan syarat daripada persamaan keseimbangan. Nah, kita lihat di titik D kita, di titik D itu kalau kita coba gambarkan titik D kita ini demikian. Ini titik D ya, titik D. Nah, di titik D kita lagi-lagi asumsikan bahwa momen yang bekerja di sini adalah positif, jadi semua putar kanan. Jadi ini MDA, ini MDC. Nah, prinsipnya adalah bahwa momen di titik D harus sama dengan 0. Maka tulis sigma momen di titik D harus sama dengan 0. Nah, artinya bahwa momen MDA ditambah MDC itu sama dengan 0. Nah, kalau kita coba substitusi nilai-nilainya menjadi MDA adalah itu 2/9 kurang 1/36 tambah 27. Jadi 2EI per 9 theta D kemudian dikurangi dengan 1/36 EI per 36 delta tambah 27/5. Itu adalah kita punya MDA ya, MDA sepertigaan tambah 70. Kemudian MDC kita adalah D per 1/5 dan 1/10 tambah dalam kurung EI per 5 theta D tambah EI per 10 theta C. Ini sama dengan 0 ya. Nah, kalau kita lakukan penjumlahan yang theta D bisa kita jumlah 2/5 kita tambahkan dengan 2/9 tambah dengan 1/5. Jadi 2/9 tambah 1/5 sama dengan 19/25. 19/45. Theta D, salah. 19 EI per 2/45 kali theta D. Kemudian tambah EI per 5 theta D. EI per 10 ya. Tapi theta C. Kemudian kurang EI
per 36 kali delta. Tambah 27 per 5 sama dengan 0. Oke, kalau kita kerjakan terus ini menjadi, selesaikan menjadi 19 EI per 45 kali theta D tambah EI per 10 kali theta C kurang EI per 36 kali delta sama dengan min 27 per 5. Nah, ini adalah persamaan kita yang ke-7. Oke, kita butuh 3 ya, jadi baru 1 yang dapat. Selanjutnya kita bisa lakukan berikutnya adalah di simpul C. Ini simpul C kita begini. Ini adalah titik C di mana momen kita yang bekerja, kita asumsikan semua putar kanan. Ini CD, kemudian ini adalah MCB. Jadi kita tulis sigma momen di C sama dengan 0. Itu artinya apa? Momen di CD tambah momen DC sama dengan 0. Ingat di titik C itu tidak ada momen luar, jadi cuma cukup MCD tambah MCD tambah dengan MCB. Oke. MCD kita ada, MCD adalah 1/10 theta C dan 1/5 theta D, 1/10 theta D, 1/5 theta C. Oke. Jadi EI per 10 ya, per 10 theta D tambah EI per 5 theta C itu adalah MCD, kemudian tambah dengan ini agak besar, kita tulis saja EI per 5 tambah EI per 10 harusnya per 10 theta D tambah EI per 5 theta C, kemudian tambah kita punya CB ya. CB ada 1/3 dengan 1/24. Itu ada EI per 3 theta C kurang EI per 24 dikali delta ya, sama dengan 0. Oke, sekarang kita bisa jumlah, jadi EI per 10 theta D tambah 1/5 kita tambah dengan 1/3. Jadi 15 dapatnya ini kali 5 kali 3 15, 5 tambah 3 8 EI per 15 theta C, kemudian kurang EI per 24 delta sama dengan 0. Udah, berarti itu persamaan kita yang ke-8. Sekarang yang ke-9. Kita perlu hati-hati yang ke-9. Jadi yang ke-9 perhatikan dengan baik. Ini persamaan kita yang berikutnya. Nah, ketika kita untuk horizontal seperti demikian ya, kalau kita untuk mendapatkan kita sudah momen di D sama dengan 0, momen di T sama dengan 0. Selanjutnya untuk menyebutkan persamaan lain baru adalah kita tidak bisa, ini tidak 0 momennya, sini tidak 0 momennya, maka kita harus cari cara lain. Caranya adalah coba kita free body. Kita buat free body-nya, kalau kita gambar free body-nya, jadi maaf, saya ambil warna hitam ya.
Jadi ini adalah elemen oke. Ya. Ini ada beban terbagi rata ya. Oke. Kemudian kita punya asumsi momen. Itu adalah semua momen yang ada putar kanan. Ini adalah MDA. Ini MAD. Kemudian MDC, ini MCD, lanjut ini adalah MCB, ini adalah MBC ya. Jadi kalau coba kita free body maka ini unsur kehati-hatian yang harus kita lakukan di sini untuk melakukan free body-nya ya. Kita free body, jadi akibat MAD ini, MAD adalah putar kanan, MDA putar kanan, maka kalau kita lakukan berarti akibat ini putar kanan maka kita lawan putar kiri, jadi gayanya harusnya ini ke kanan, ini ke kiri ya, supaya lawan momen putar kanan dalam putar kiri. Jadi ini sebesar M, nilainya MAD ditambah MDA dibagi tingginya panjangnya 18, itu baru akibat beban momen. Kemudian ada beban terbagi rata. Beban terbagi rata ke arah kanan, resultannya di sini adalah, kita cari resultannya sebesar itu 0,2 dikali 18 itu sama dengan, jadi ini resultannya R, jadi R sama dengan 0,2 kali 18 dapat 3,6. Nah, reaksi di akibat resultan ini jadi arah gayanya terbalik ke kiri karena R-nya ke kanan. Nah, ini sebesar karena simetris kita bagi 2, jadi 3,6 kita bagi 2 itu dapat 1,8 ya, dapat 1,8. Atau saya lebih suka tulis dalam bentuk pecahan, ini sama dengan 9/5. Nah, jadi kalau ini kita coba jumlahkan, ini kita jumlahkan, ini kita jumlah, ini yang menjadi sudah kita asumsikan hasilnya karena kita belum tahu hasil MAD hasilnya apa. Momen MAD main atau positif kita tidak tahu, kan kita asumsi positif, anggaplah hasilnya semuanya ke kanan ya, kita anggap hasilnya hasil penjumlahan ke kanan, sehingga ini yang menjadi kita sebut dengan HA. Jadi HA kita adalah sama dengan MAD ditambah MDA dibagi 18 kemudian kurang 9/5. Nah, jadi MAD kita kemudian nanti kita lanjut dulu yang ini. Selanjutnya yang ini kita bisa hitung, jadi ini putar kanan BC dengan MC putar kanan lawan putar kiri. Tentu demikian. Berarti besaran ini adalah MCB ditambah MBC dibagi 12. Nilai ini akan sama dengan
BC tambah MCB bagi 12 itu yang sama dengan HD, gaya horizontal D. Atau saya tulis dengan simbol lain, mungkin lebih tepat kita tulis F X di titik D ya, atau FD arah X ya, kita tulis D duluan baru arah X titik D, titik B ya, bukan titik D, FB X. Ini juga kita perbaiki tulisannya, ini menjadi adalah F AX gitu. Nah, jadi persamaan yang baru kita bisa peroleh dengan cara demikian. Nah, kita selesaikan dulu FAX, coba kita selesaikan FAX sama dengan MAD adalah 1/9 tambah 1/3 kurang 1/36, jadi EI per 9 kurang kali theta D kurang EI per 36 kali delta kurang 27/5. Selanjutnya tambah dengan EI per 2 EI per 9 ya. Jadi 2 EI per 9 theta D tambah kurang EI per 36 delta tambah 27/5. Oke. Nah, selanjutnya ini kita bagi dengan 18 tambah dengan 9/5. Oke, kalau kita lakukan penjumlahan menjadi 1/9 ditambah dengan 2/9. Hasilnya 3/9 atau sama dengan 1/3. 1/3 kita bagi 18 sama dengan, jadi EI per 54 theta D. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah 1/36 tambah dengan 1/36 menjadi 1/18. 1/18 kita bagi 18 ya. Jadi 1/18 kita bagi dengan 18 dapat berapa? Dengan 18 kali 18 boleh 324. Jadi kurang EI per 324 dikali dengan delta. Kemudian min 27 tambah plus 27 hasilnya sama dengan 0. Tambah kurang ini ya, bukan tambah. Kurang 9/5. Nah, selanjutnya kita punya FBX ya. FBX sama dengan itu MBC. MBC adalah 1/6 1/24, jadi EI per 6 theta C kemudian 1/24 kurang EI per 24 delta. Ini penulisan agak ini, jadi FAX sama dengan, kemudian ini ditambah dengan EI per 3 ya, jadi EI per 3 yang CB EI per 3 kurang theta C kurang EI per 24 delta. Kita bagi dengan bagi 12. Maka hasilnya sama dengan
1/6 kita tambah dengan 1/3, hasilnya 1/2 bagi 12, 1/24. Jadi EI per 24 theta C. Kemudian 1/24 kita tambah 1/24 menjadi 1/12. 1/12 kita bagi 12 menjadi 144 kurang EI per 144 dikali delta. Itu kita punya FAX ya. 144 kali delta. Nah, sekarang kita tahu bahwa kita bisa bikin strategi sumbangan yang baru adalah sigma horizontal sama dengan 0. Jadi kita punya FAX positif kita. Sorry, ini bukan FAX ya. Ini FBX ya. Ini adalah FBX. Jadi FAX ke kanan ditambah FBX juga ke kanan, kemudian kita tambah gaya luar, itu ada resultannya ada R ke kanan juga, R sama dengan ini 0. Jadi kita bisa tulis FAX kita adalah EI per 54 dikali theta D kurang EI per 324 kali delta kurang 9/5. Itu FAX, kita tambah dengan EI per 24 theta C kurang EI per 144 delta, kemudian kita tambahkan RR-nya adalah 0,2, R kita ada ini 0,2 kali ini 3,6, jadi tambah 3,6 sama dengan, atau kita langsung pindahkan ke ruas tekanan, tambah aja dulu 3,6 sama dengan 0. Nah, sekarang kita bisa jumlah bahwa 1/EI per 54 theta D tambah EI per 24 theta C kemudian kurang 324 banding ditambah dengan 1/144. Jadi 1 bagi 324 ditambah dengan 1 bagi 1/44. Ini adalah ini 13 EI per 1296 dikali delta sama dengan min 3,6. Ini adalah persamaan kita yang ke-9. Oke. Maaf, ini ada kekeliruan, adalah kita ingat ada min 9/5 ya. Jadi ada kita 9/5 min 9/5 kita tambahkan dengan 3,6 hasilnya juga 9/5 positif, akan jadi min adalah min 9/5 ya, 9/5. Baik, sebelum kita melakukan ini kita periksa dulu persamaan yang kita buat ini. C1 adalah delta per 18, ini keliru, jadi ini keliru,
harusnya ini menjadi per 18. Oke, maaf, ini adalah ini menjadi per 18. Itu adalah delta per 18, sehingga ini menjadi keliru. Kita ada per 18 jadi 1/6. Jadi 18 1/6 kali 2/18 sama dengan 1/18 kali 3, itu berarti 1/50. Ini 54, ini keliru, ini harusnya 54. Oke, berarti kita ini udah benar, ini keliru, harus ini 54 per 54. Menjadi keliru. Ini adalah ini 54, ini 54. Oke. Jadi kode ini baik, 1/50 AMPA MDA tambah MDC. Iya, ini sudah benar, ini sudah benar. Ada kita keliru di sini. Ini adalah seper 54. Maka jadinya yang ini adalah 1/50 AMPA, kita tambah 1/50 AMPA. Di 1/27 jadinya ya. Jadi baru kita 1/27 bagi 18 ya, sorry, 1/27 baru kita bagi dengan 18. Ini 1, ini 486. Jadi 486 ini sudah benar. FBX sudah. Nah, ini yang kita keliru, kita perbaiki. Ini adalah bagi 486. Ini hasilnya ada keliru juga. Ini adalah tambah dengan 1 bahagi 44. Hasilnya adalah 265 EI berbanding dengan 10692. Baik, ini keliru hasilnya ya. Adalah 1/486 tambah 1/144. Ini adalah 35/3888. Oke ya, ini sudah ya. Kalau kita tidak keliru, ini sudah selesai. Nah, selanjutnya kita tinggal langkah yang kita selanjutnya adalah selanjutnya adalah kita persamaan. Ini berupa resume dulu. Resume. Jadi persamaan yang pertama adalah kita perlu persamaan 7. Persamaan 7 kita copy, ini persamaan 7. Batal.
persamaan 7 ini kita copy, ini persamaan 7-nya. Ini kita copy dulu, sama ini kita copy. Oke, copy, kemudian ini kita mau paste di sini ya. Yang udah punya, oke, keliru. Paste di sini. Maaf. Nah, salah. Kita copy kembali ya. Saya nggak bisa ini ya. Nggak bisa bagus ya kopinya. Oke, siap. Udah persamaan 7, kita copy lagi persamaan 8. Ya, persamaan 9. Ini persamaan 7, langsung kita ini 8, ini persamaan 9, kita tulis warna yang sama aja. Saya hapus ulang dulu. Ada EI per 54 theta D tambah EI per 24 theta C kurang 35 EI per 388 kali delta sama dengan min 9/5. Ini adalah persamaan kita yang ke-9. Nah, ini kita selesaikan menggunakan bantuan komputer, atau kita bisa eliminasi. Ini kita gunakan bantuan komputer ini untuk menghitung penyelesaian persamaan ini. Ini dengan menggunakan bantuan komputer kita peroleh ya, kita peroleh jadi dapat theta D sama dengan theta D kita itu sama dengan adalah, jadi kita selesaikan, kita peroleh. Jadi kalau kita selesaikan maka kita peroleh theta D kita adalah min 5,33
ya, 0,3337 bahagi EI. Kemudian theta C kita sama dengan itu positif 24,694 per EI. Dan terakhir delta kita sama dengan itu 303,274 per EI. Nah, dengan demikian kita sudah dapat tetanya. Sekarang kita hitung momen akhir ya. Masuk dengan hitung momen akhir. Oke. Jadi MAD sama dengan di atas adalah 1/9 min 1/50 ampa. EI per 9 dikali dengan theta D min 5,337 per EI kurang EI per 54 ya, per 54 ya, kurang 27. Ini per 54. Oke. Kemudian kali dengan 303,274 bahagi EI kurang 27/5. Hasilnya sama dengan ini yang tadi. Oke. Hasilnya kita peroleh sama dengan MAD dapat ini 11 min 11,61 cube feet. Selanjutnya MDA sama dengan 2 EI per 9 dikali min 5,337 ya. 5,337 benar. Dibagi EI, kemudian kurang EI per 54 kali 303,274 bahagi EI tambah 27/5. Kita peroleh nilainya sebesar min 1,40 ya, cube feet. Lanjut, MDC sama dengan, kita lihat persamaan di atas, MDC adalah 1/5 tambah 1/10. Oke, EI per 5 dikali dengan theta D min 5,337 337 per EI. Selanjutnya tambah dengan EI per 10 dikali dengan 24,694 per EI. Hasilnya sama dengan ya, tentu hasilnya harusnya dapat positif 1,40 cube feet. Sekarang bisa dicoba. Kemudian MCD sama dengan EI per 10 dikali min 5,337 per EI tambah EI per 5 dikali dengan 24,694 per EI. Hasilnya sama dengan 4,405 cube feet. Berikutnya MCB sama dengan MCB kita adalah 1/3 dengan 1/10 ampa.
Jadi EI per 3 dikali dengan 24,694 berbanding dengan EI kurang EI per 24 dikali dengan 303,274 bahagi EI sama dengan min 4,405 keep fit gitu ya. 24 benar ya. Ya, 1/24. Selanjutnya terakhir MB C kita sama dengan EI per 6 kali 24,694 per EI kurang EI per 24 kali 303,274 per EI. Hasilnya sama dengan min 8,52 ya. Ini ke 4,1 aja. Keep fit. Nah, kita lanjut tahap selanjutnya adalah kita lakukan free body ulang. Jadi kita perlu gambarkan lagi seperti yang di atas ini. Kita gambar kembali. Oke. Ini free body. Ya. Ini ada beban kita, beban ini adalah 0,2 keep per fit. Oke, kita peroleh hasilnya. Momen-momen kita adalah didapat MAB adalah min 11,61, berarti momennya jadinya putar kiri 11,61. Kemudian MDA min 1,4 juga putar kiri 1,4. Selanjutnya MCB adalah positif, berarti putar kanan 1,4. Kemudian MCD adalah positif juga, putar kanan itu 4,41. MCB negatif, putar kiri min 4,4, langsung saja 4,41. Kemudian terakhir negatif juga, berarti putar kiri itu ada min 8,52 ya. Nah, ini keep fit, ini keep fit, keep fit, keep fit. Ya, sudah. Sekarang kita lakukan free body yang dari atas dulu. Kita selesaikan, kita peroleh. Ini putar kanan lawan putar kiri ya. Gitu. Jadi 1,4. Ini hasilnya adalah 1,4 kita tambah dengan 4,41 bahagi 20. Apa berapa? Sorry, 1,4 tambah 4,41 kemudian kita bagi 20, hasilnya sama dengan 0,29. Oke, ini sama nilainya adalah
0,29. Nah, ini kita kerjakan karena ini ke atas, ya. Ini ke atas maka kerjakan ke bawah. Begitu juga ini ke bawah, kerjakan terbalik sebaliknya, ya. Dan ini kita kembalikan jadi ke bawah, ini 0,29. Ini ke atas sebesar 0,29. Ini berarti kita gunakan prinsip keseimbangan, berarti ini harus ke atas, itu 0,29. Ini di sini sama dengan ke bawah, ini 0,29. Sudah, baru kita lakukan yang kiri dulu. Akibat momen putar kiri, kita lawan putar kanan. Ini ke sini, ya. Maaf, ini ke kiri. Nah, ini sama dengan 1,4 tambah 11,61 bagi 18. Hasilnya itu berapa? 1,4 tambah 11,61 kita bagi 18 sama dengan 0,72. Ini 0,72. Selanjutnya akibat beban terbagi rata ini adalah sebesar 0,2 kali 18 bagi 2. Kita dapat adalah 0,2 kali 18 kita bagi 2. Jawabannya 1,8. Ini harus ke kiri, 1,8. Kemudian ya ini kita jumlah, maka diperoleh ini menjadi 2,52 positif dari 2,5. Yang ini adalah 0,72 kita kurangi dengan 1,8. Hasilnya adalah ini kiri 1,08. Oke. Nah, ini karena ini ke kiri, lagi-lagi ini ke kiri, maka kita aplikasi ini balas ke kanan. Jadi ini mesti ke kanan sebesar 1,08. Ini ke kanan, balasnya ke kiri 1,08. Coba kita cek yang ini, saya pakai yang ini akibat ini apa hasilnya, kita dapat berapa? 4,41 kita tambah dengan 4, jadi hasilnya ini adalah 4,41 tambah 4,41 tambah dengan 8,52 bahagi 12. Hasilnya berapa? 4,41 tambah 8,52 bahagi 12. Peroleh adalah 1,08, ya. Tambah 1,08. Jadi perhatikan dengan baik ini, maka kita punya hasil jadinya lihat ini tambah ini saling menghabiskan. Oke. Nah, jadi kita sudah selesai free body. Kalau kita sudah selesai berarti tinggal kita buat kesimpulannya untuk gaya dalam. Baik, untuk menghitung gaya dalam kita perlu buat ini hasilnya. Jadi kita peroleh ini gaya di sheet ini adalah F AY sama dengan 0,29 kip. Ini ke atas FBY sama dengan 0,29 kip. Kemudian ini ke kiri
adalah 2F/AX sama dengan 2,52 keep. Titik ini juga ke kiri adalah FBX sama dengan 1,08 keep. Kemudian dapat momen, ini momennya putar kiri adalah MA sama dengan 11,61 keep feet. Ini dapat juga putar kiri adalah momen di B sama dengan 8,52 keep feet. Udah. Selanjutnya kita tinggal menggambar gaya dalam ya. Jadi masuknya gambar gaya dalam. Oke. Pertama yang kita gambar adalah oke. Ya. Nah, ini gambar miring-miring. Oke. Sekarang kita lihat untuk batang AD FAY, lihat free body-nya, tarik. Jadi kita gambar tarik menjadi tarik negatif, kita gambar gini. Oke. Min sebesar 0, wah. Ini 0,29. Kemudian yang batang CD adalah kita perhatikan ditekan 0,29, tapi ditekan. Jadi 0,29. Kemudian batang DC adalah tekan juga 1,8. Ditekan ini bisa 1,08. Ya, ini adalah kita punya normal force diagram atau axial force diagram. Selanjutnya kita masuk untuk shear force diagram. Kita lihat free body-nya jadi 2,52 ke kiri, jadi positif, kan 2,52 di sini, 2,52. Kemudian di titik D-nya adalah 1,8 ke kiri juga, tinjau dari kanan. Ini negatif, jadi gini, hubungkan aja ini jadinya. Jadi ini min, ini plus, nilainya adalah ini 1,8.
1,08 ya. Oh, 1,8. Enggak, 1,08. Yang benar yang warna hitam ya. 1,08. Kemudian batang DC itu free body-nya adalah 0,29 ke bawah di titik D-nya, berarti negatif. Kita gambar di bawah ini kecil aja, ini 0,29 ya. Kemudian sepanjang itu tidak ada gaya, berarti ini konstan, sama besar konstan. Oke. Ini garisnya kurang lurus, anggap lurus ya. Ini tandanya adalah min 0,29. Kemudian yang batang CD adalah free body-nya itu 1,08 positif. Berarti kita gambar di atas ini positif, kurang lebih ginilah. Maaf tidak proporsional, ini 1,08 ya. Udah, ini adalah normal force diagram, shear force diagram. Terakhir kita gambar bidang momen. Oke, perhatikan, kita bisa tentukan dengan mudah berapa jarak dari sini ke sini. Sebesar 2,52, jadi 2,52 kita bahagi dengan Q 0,2, peroleh sama dengan 2,52 bahagi 0,2, dapatnya adalah 12,6 ya, 2,52 ya. Momennya lintanya 2,5. Oke, benar ya. Tentu sisa sana kita tahu adalah sebesar 12,6 dikurang 18 ya. Nah, tadi 18 dapat 5,4 feet. 18 kurang 12,6 ya. Oke, sekarang kita lihat. Pertama adalah lihat momen di titik A ada, yaitu putar kiri, itu negatif. Kita hitung. Negatif sini yaitu 11,61 keep fit ya, 11,61. Sekarang kita hitung segitiga yang positif. Ini kita hitung ya, kalau kita hitung adalah segitiga yang itu menjadi 1/2 kali 12,6 kita kali dengan 2,52, hasilnya adalah ini adalah 15,876. Oke. Sekarang 11,6 adalah negatif, jadi yang 11,6 adalah negatif min
min 11,6. Nah, ini kita jumlah aja. Kalau kita jumlah hasilnya adalah kalau kita peroleh nilainya adalah 4,276. Ini 4,276. Artinya di sejauh 12 koma ini berarti dia kurang lebih misalnya di sini. Nah, itu bidang momen positif terjadi. Itu besarnya adalah ini saya perpanjang sedikit. Ini adalah 4,276 feet cube. Jadi kalau kita hubungkan, jadi ini hubungkan jadi parabola. Kemudian selanjutnya segitiga berikutnya yang sana kita bisa hitung segitiganya. Yang ini kita hitung nilainya adalah 1/2 kali dengan 5,4 kita kali dengan besarannya gaya lintang di situ adalah sebesar 1,08 ya. 1,08, tandanya negatif, hasilnya min. Oke, 5 kita kali dengan 5,4 kali 1,08. Hasilnya adalah ini 2,835. Nah, ini kalau kita jumlahkan lagi kita jumlahkan, maka jadinya min 2,835 kita tambah dengan 4,276. Hasilnya diperoleh adalah 1,44 ya. 1,4. Kita hitung ulang ya. (11,6) momennya 11,61 ini ya, atasan angkanya jadi keliru ya. 61 kurang 15,876 diperoleh adalah 4,266. 4,266. Kemudian 0,5 kali 5,4 kali 1,08. 0,5 kali 5,4 kali 1,08. Ini salah, hasilnya 916. Sorry, ini 916 kurangi dengan 4,266. Nah, ini baru dapat kita bulatkan 1,4 ya. (1,4). Jadi sisa masih positif ya. Berarti di sini di bidang momennya jadi demikian. Ini masih positif, ini negatif sebesar 1,4. Di sini juga 1,4. Momen di ini putar kanan adalah 4,41, putar kanan itu negatif. Kita gambarkan di sini. Jadi adalah 4,41
Ini jadi gambarnya begini ya. Maaf garisnya kurang lurus. Oke. Ini positif, ini negatif 4,41 ya. Selanjutnya ini momen yang ini putar kiri negatif, ini putar kanan positif. Jadi 4,41 di sini. Dan ini positif. Jadi gambarnya begini. Ini min positif 4,41, keep fit. Nah, ini keep fit. Nah, itu adalah momennya sebesar 8,52. Ini 8,52 keep fit. Ya, saya kira itu hasilnya. Jadi kita ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.